Saya bersyukur karena kita kembali lagi berjumpa di acara ini. Saya akan membahas satu topik tentang mengapa ada orang tertentu yang terlambat menikah. Ya, ada beberapa alasan mengapa begitu. Tapi sebelumnya saya akan baca satu ayat sebagai ayat dasar, yaitu dari Rut pasal 3 ayat 11. Saya bacakan. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota ini, kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Nah, ini perkataan Boas kepada Rut. Iya. Nah, ini menjadi teks dasar mengapa saya membahas tema ini. Nah, kalau kita lihat bahwa beberapa orang itu mencari teman hidup karena mereka sibuk dengan pekerjaan, karir atau bisnis, mereka tidak terlalu menghiraukan tentang teman hidup. Beberapa orang menjadi asik dengan usahanya, dengan pergaulannya, teman-temannya. Mereka bisa pergi ke sana kemari, traveling, jalan-jalan, liburan. Dan mereka bebas dengan suasana itu. Mungkin mereka ingin memuaskan masa muda. Tapi karena mereka keasikan, lama-lama mereka lupa bahwa umur mereka juga terus bertambah. Mereka sudah asik, mereka tidak mau terikat atau belum mau terikat. Mereka merasa cukup enak sendiri, tidak jadi beban bagi siapa-siapa. Tapi seringkali orang tua mendesak, ayolah. Apalagi anak-anak perempuan, ini sedikit harus diperhatikan karena usia itu penting bagi mereka. Beda dengan anak laki. Kalau anak laki dia tidak ada beban untuk hamil, sehingga dia bisa lebih usia nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan, ini agak sedikit riskan. Kenapa? Karena dia akan melahirkan, dia akan mengandung. Nah, tetapi kalau ada pasangan tertentu yang tidak terlalu mengutamakan hal ini, mungkin tidak ada masalah. Tapi jangan lupa bahwa seringkali keluarga menuntut justru ada keturunan dari pernikahan anak-anak mereka, sehingga orang-orang yang terlalu sibuk dengan karir mereka seringkali menghabiskan waktu banyak untuk karirnya, mengejar uang dan lain sebagainya, sehingga mereka lupa bahwa mereka harus mulai membangun hubungan mereka yang serius dan memiliki teman hidup. Yang kedua ialah tentang trauma orang tua dalam pernikahan mereka. Ini yang kemudian menjadi penting untuk disimak lebih jauh. Nah, hal yang kedua ini penting sekali karena seringkali saya menemui beberapa orang, khususnya anak perempuan, anak laki juga ada beberapa, yang mereka begitu takut dengan pernikahan. Mereka begitu dengar kata pernikahan, mereka langsung undur. Mengapa? Karena orang tua mereka itu mengalami satu situasi yang sangat-sangat buruk. Ada satu kasus misalnya, seorang ayah itu selalu memukul istrinya, ibu mereka. Dan ini mendatangkan ketakutan pada anak-anak mereka, baik laki-laki khususnya perempuan. Nah, anak yang bungsu perempuan itu takut sekali menikah. Setiap kali ada orang yang mendekati dia, pada awalnya dia senang, lama-lama dia takut dan akhirnya berakhir dengan mereka berpisah. Dan ini membuat orang jadi heran, kenapa? Bukankah dia pintar, dia cantik, dia punya pekerjaan yang bagus, punya jabatan bagus di satu perusahaan, dia seorang yang supel, seorang yang pendidikannya tinggi, karirnya bagus. Kenapa tiba-tiba dia undur dari rencana untuk pernikahan? Rupanya dia menyimpan trauma atas pengalaman pernikahan orang tuanya. Karena ayahnya begitu kasar, sering menyiksa ibunya, memukul ibunya, melecehkan ibunya. Kalau marah itu tidak terkendali, sangat emosional. Sehingga anak ini begitu takut. Apa yang ditakuti ialah jangan-jangan nanti suami saya waktu pacaran terlihat bagus, waktu pacaran terlihat dewasa, terlihat seperti malaikat. Tapi ketika menikah jangan-jangan seperti ayah saya atau bahkan lebih buruk dari ayah saya. Sehingga gambaran pernikahan ayahnya dan ibunya itu meninggalkan trauma yang berat bagi anak-anak mereka. Sehingga mereka akan takut sekali ketika mulai ada hubungan yang serius menjurus kepada pernikahan. Dan berkali-kali anak ini dalam studi kasus, dia undur. Dia undur sekali. Akhirnya dia tidak siap untuk menikah karena pengalaman pernikahan orang tua itu begitu menyisakan traumatik buat dia. Nah, ini menurut saya harus dilayani secara khusus. Jadi ada orang-orang tertentu yang bukan tidak ingin menikah. Mereka juga tidak ingin sendiri sebenarnya. Mereka bukan orang-orang yang ingin mengabdikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan atau yang lain kemanusiaan lalu memilih tidak menikah. Tetapi mereka sekalipun ingin menikah, mereka takut untuk menikah. Karena pengalaman yang terjadi pada orang tua mereka itu justru membuat mereka tidak berani untuk menikah. Dan ini harus dilayani secara khusus supaya mereka bisa serius dalam pernikahan mereka kelak. Beberapa orang yang lain, ini yang ketiga, mereka belum ingin menikah karena mereka secara mental belum siap. Ekonomi mereka juga barangkali masih carut marut, sehingga mereka membayangkan kalau mereka menikah bagaimana, tinggal di mana. Karena pekerjaannya belum matang, penghasilannya belum stabil, income juga belum pasti.
pekerjaan serabutan, carut marut, sehingga mereka ada semacam ketakutan untuk menikah. Karena menikah bagaimana? Apakah kita harus tinggal di rumah orang tua? Itu memalukan. Apakah kita tinggal di rumah mertua? Tidak, juga sama memalukan. Jadi karena alasan mereka belum siap secara mental, belum siap secara ekonomi, maka mereka menunda pernikahan. Itu sebabnya kadang-kadang beberapa orang menjadi lama sekali menikah. Bahkan akhirnya keterusan tidak menikah karena merasa belum siap. Nah, mereka membayangkan kalau mereka jadi ayah bagaimana? Bagaimana kalau mereka jadi ibu? Bagaimana kalau mereka menjadi suami istri? Bagaimana tanggung jawab masing-masing? Nah, mereka yang belum siap secara mental, mereka belum siap secara ekonomi. Nah, seringkali membuat mereka menunda pernikahan mereka. Nah, yang keempat ialah standarnya terlalu tinggi. Beberapa orang itu menetapkan standar terlalu tinggi untuk pasangannya, terlalu idealis sehingga mereka kaku dengan standar mereka yang mereka buat. Padahal menurut saya pernikahan itu hanya perlu dilandasi oleh 3 hal yang sangat prinsip, yaitu karakter, iman yang matang, dan cinta. Saya pernah membahas bahwa ada E, B, C, dan D. Ya, E. Nah, yang pertama ialah appearance itu, background, ya, Christian, devotion, dan education. Nah, itu yang lengkap. Tetapi minimal karakter, iman, dan cinta cukup untuk mereka menikah. Sehingga menetapkan standar yang terlalu tinggi, terlalu idealis, ini justru menyulitkan diri kita. Kita menetapkan seseorang yang harus tingginya sekian, kulitnya putih, ya pemain basket, ya pemain musik, suaranya bagus, dari S1 misalnya sastra Prancis, atau mungkin S1-nya dari farmasi, atau dia seorang dokter, atau kalau kita menetapkan syarat yang seperti itu, nanti kita korban dari syarat-syarat kita yang kita buat, dan ini menurut saya tidak baik. Nah, beberapa orang karena terlalu kaku, di ujungnya dia tidak menikah, atau kalau dia menikah pun, saya punya teman yang seperti itu. Dia menetapkan bahwa seorang wanita harus dari keturunan tertentu, dari keluarga anak tunggal, perempuan yang bisa main piano dalam kurung klasik, ya, seorang yang ramah, seorang yang dari keluarga yang beradab, seorang yang bisa nyanyi, ya, seorang yang tingginya sekian. Jadi pada akhirnya teman saya tidak menikah. Lalu kemudian satu hari dijodohkan oleh keluarganya, dia menikah juga, dan tidak ada satu syarat yang ditetapkan itu menjadi bagian dari istrinya. Jadi nggak ada sama sekali. Sehingga apa terjadi? Dia menunda begitu lama pernikahan karena syarat yang ditentukan terlalu tinggi, dan itu tidak baik buat dirinya sendiri. Ya, pernikahan Boaz dan Ruth itu ada perbedaan di sana yang sangat tajam. Satu, secara budaya, Ruth itu dari orang Moab dan Boaz itu adalah orang Israel. Ya. Nah, walaupun leluhur Boaz itu ialah orang yang juga dari suku yang lain, ya, yaitu dari Yeriko. Nah, tetapi yang saya ingin mengatakan bahwa perbedaan budaya itu seringkali menjadi hambatan. Nah, tetapi juga usia. Nah, ungkapan dari ayat itu bahwa sebab itu anakku janganlah takut, itu ungkapan Boaz kepada Ruth. Nah, Ruth itu janda dari Mahlon. Mahlon sudah meninggal, dia janda tanpa anak. Nah, usia Ruth barangkali 20-an, mungkin 23, 24. Dan usia Boaz bisa jadi sekitar 65 begitu. Jadi beda 40 tahun lebih. Nah, dua-dua bertemu di satu situasi yang tidak pernah diduga. Apa yang terjadi ialah kata-kata Boaz itu memperlihatkan jarak mereka secara usia jauh sekali. Ya, dan dalam status Ruth adalah janda tanpa anak dari Mahlon, dan juga budaya berbeda. Ya, itu tidak kemudian membuat mereka tidak bisa menjalin hubungan yang baik. Bahkan status sosial Ruth itu karena Elimelek jatuh miskin, Mahlon dan Kelion meninggal, lalu mertuanya Naomi balik itu dalam keadaan sangat miskin. Secara status sosial itu jauh sekali. Boaz kaya, bujangan, masih jomblo, dan Ruth itu dari perempuan Moab, janda tanpa anak, dari keluarga yang miskin karena situasi ekonomi yang terjadi pada pernikahan dengan suaminya Mahlon, karena pengaruh juga pada kejatuhan Elimelek di Moab. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita hidup benar di mata Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, ketika kita sabar, karena kita percaya segala sesuatu ada waktu. Nah, Ruth itu waktu memilih untuk mengikuti Naomi, itu dengan satu komitmen bahwa dia mempercayai Allah Israel. Dan apa yang terjadi bahwa Tuhan menjawab daripada doa Ruth. Tuhan juga menjawab daripada doa Boaz. Dan mereka hanya ketemu di situ, tanpa ada planning, tanpa rencana. Tapi itu terjalin dengan begitu bagus. Apa yang terjadi? Pada endingnya mereka menikah. Dan pernikahan mereka menjadi pernikahan yang luar biasa. Jaraknya begitu jauh, satu janda tanpa anak, budaya berbeda,
satu sel juga berbeda, usianya berbeda sekali, tetapi mereka bisa bersatu. Kita melihat bahwa Tuhan punya cara untuk mempertemukan seseorang yang punya kehidupan yang baik, punya kesabaran, seorang yang punya komitmen untuk menanti sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan menanti yang baik dari Tuhan tidak selalu mudah, tapi bukan berarti mustahil. Nah, kalau Anda sekarang terlambat menikah karena alasan-alasan yang tadi, mungkin potret pernikahan Boas dan Ruth bisa menjadi referensi, pembelajaran buat kita. Untuk kita percaya bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita sabar, kita melakukan kehidupan yang wajar. Dan seperti dikatakan di sini, semua orang di kota ini tahu engkau perempuan yang baik-baik. Artinya, seorang wanita yang baik seperti Ruth, Tuhan akan menjawab doanya dan menemukan seorang, walaupun secara usia jauh di atas dia, mungkin 40 tahun bedanya, tapi mereka kemudian menjadi pasangan yang diberkati. Dan ini merupakan leluhur dari Raja Daud, karena dari pernikahan inilah ya yang lahir adalah Obed, dan kemudian Obed itu melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Jadi 3 generasi di atas Daud adalah Boas dan Ruth. Tuhan memberkati kita dan shalom.